That's why kita pengen banyak meliterasi teman-teman di sini, Detikers semua, soal ada apa sih dengan bank emas ini, apa sih gunanya, apa bedanya dengan bank-bank lainnya. Betul. Kita akan bahas bersama Bang Angga. Kenapa gue jadi bang? Iya, tiba-tiba jadi bang ya. Mas. Tapi selamat buat studio barunya. Oh iya, Yeah, makasih. Oh iya, gimana, this is the gimana? first time Mas Angga ada di Iya, studio kali kita. Tolong dikasih Pertama testimoninya. kali. Testimoni Testimoninya dong. adalah dingin. Kutub Nih, Utara kan? kan. Gue pakai jaket. Langsung loh, kita looknya look outdoor ya. Padahal Iya. kita Dingin Ini banget ini. Padahal ini AC-nya udah kita kurangin setengah, Mas. Masa sih? Udah. PK. Tapi Udah dingin tetap banget segini ini, ya. Asli. Iya, iya. But anyway, Bank Emas Bullion Bank sebenarnya dalam setahun terakhir ini udah cukup banyak dibahas ya. Tapi akhirnya hari ini sudah diluncurkan. Mungkin biar Detikers yang masih cukup awam dengan terminologi bank emas ini, Yep. Mas Angga bisa jelasin secara sederhana apa ini bank emas, Mas? Jadi kalau diomonginnya sebenarnya mungkin setahun terakhir. Tapi rencananya ternyata udah 4 tahun yang lalu. Oh. Jadi udah lama dibahas. Sejak zaman Pak Jokowi ya. Zaman Pak Jokowi. Karena waktu itu berangkat dari semangat yang kita ini penghasil emas terbesar. Warga kita ini penyuka emas. Coba deh tanya mama, bapak-bapak gitu. Kalau investasi apa? Hampir pasti ada yang punya emas lah. Ya, Gitu. setuju. Nah, tapi ternyata emas itu nggak semua tercatat. Mungkin yang dijual yang logam mulia cetakan gitu tercatat kan, diproduksinya kapan, di mana, berapa gram. Tapi yang tercatat di perhiasan itu cuma gramnya doang. Siapa yang punya, udah pindah kemana itu nggak tercatat. Dan itu berapa tadi? Sekitar 180-an. 1.800 ton 1.800 emas ton. beredar di masyarakat. Ton bukan sih? Ton, Ton, ya, 1.800 bener kan? ton. Itu beredar dan nggak semua kecatat. Nah, terus ada rencana gimana kalau ini semua kita catetin jadi sebuah aset yang memang ke data gitu, dikumpulin di satu tempat. Ini kan bisa diputerin lagi nanti. Potensi ekonominya gede banget gitu. Dari selama ini yang cuma los-losan doang, sekali beli selesai. Sekali beli selesai, jual beli selesai. Gadai selesai gitu. Nah, sekarang bisa ada satu tempat buat naro. Dan si tempat ini nanti bisa dipakai buat, ya katakanlah kayak bank juga. Cuman bank ini kan money base, tapi ini gold base gitu. Jadi jual beli dalam emas, mau buat penyimpanan emas, nanti yang berbunga gitu tentunya kan, mau segala macam. Investasi bisa juga. Investasi bisa juga. Sebentar nih ada buat catatannya. Set. Jadi Nah, bisa perdagangan emas, deposito emas, Oke. pinjaman modal kerja emas, Pinjaman modal kerja emas. Oke. jasa titip emas. Dan juga itu pendataan emas-emas yang selama ini ada di Jawa. Bukan. Mas sama di Mbak. Suriname. Banyak Bukan, maksudnya juga ya. emas-emas yang jadi perhiasan yang Iya, gak pernah iya, kecatat sebagai aset gitu. Itu nanti bisa dicatatkan lewat Ya. si bank-bank emas ini. Betul. Tapi kenapa mencatatkan emas yang berada di masyarakat itu penting? Untuk Karena negara? itu ada nilai ekonomisnya. Oh. Ketika bisa disatukan, itu kan kayak cadangan devisa kita kan based on gold juga kan. Ya. Ketika merepresentasikan seberapa besar nilai emasnya. Nah, semakin banyak nilai emasnya ditaruh di sebuah bank, bank itu kan bisa memutarkan kembali emas-emas itu untuk mendapatkan keuntungan gitu. Jadi Oke. lebih rapih lah, lebih rapi dan lebih jadi nilai lebih. Ketika lu masih beredar di mana-mana dan gak ada catatannya, ya udah itu jadi anggapnya jadi cuma perhiasan. Jadi sama kayak bank konvensional, itu dia kan uang tuh yang disimpan, dia Nah, ini diputar bank. lagi uang. Yes. Ini Ini bank. bank. khusus Iya. emas. Iya. Jadi emas semua yang disimpan sama bank Betul. ini Jadi gitu mau ya. nitip emas di sana bisa. Iya. Mau pinjem Perhiasan termasuk juga. Iya, mau pinjem duit bentuknya emas bisa Iya. juga gitu. Nah, nanti teknisnya mungkin gimana lah. Nanti minjemnya gimana, bayarnya gimana Kalau itu nanti ada. kalau uang kan otoritasnya sama Bank Indonesia tuh atau OJK juga Iya. ada. Iya, iya. Kalau Bank Emas ini? Sama juga, ini kan di bawah OJK juga. OJK juga ya? juga keluarnya kan, karena ini kan dihimpun, Iya. dana masyarakat dihimpun oleh sebuah institusi. Mm-mm. Nah, institusi ini akan diawasi oleh OJK, biar dia nggak sembarangan nih mengawasi Oh aset. iya, institusinya jasa keuangan yang bank dan non bank Iya, ya. sebenarnya sederhananya kalau misalkan selain emas gitu, ada juga kan kayak bank tanah. Bank tanah Iya, juga udah ada mirip bank kan, tanah. kayak land bank gitu, Iya, land iya. bank sih. disimpan, nanti tanahnya bisa dipakai Lending buat lah ya. jadi leverage lah, dipakai apalah gitu. Nah, ini sebenarnya buat kepentingan nasabah juga pada akhirnya gitu. Oh. Cuman kalau dari
dari sisi pemerintah kan katanya ini juga buat naikin devisa juga supaya emas itu nggak perlu kabur ke luar negeri ketika produksi gitu. ini habis produksi hilirisasi kan udah diserap oleh dalam negeri, dibeli ini sebagai investasi ditaruh di bank, jadi berputarnya di dalam negeri aja buat ngebantu perputaran ekonomi. Ya katanya bisa juga buat targetin pertumbuhan ekonomi 8%, katanya balik lagi ke sana. Kalau dinyatakan selama ini emas kita kabur ke luar negeri tuh maksudnya contohnya kayak gimana? Terus Ya bukan kabur sih. Intinya kan lebih kayak setelah diproduksi demand di luar negeri itu gede. Orang juga suka, terutama kayak India. India tuh kan emasnya juga gede. Iya, China juga ternyata sekarang tuh gede penggunanya. Nah karena mereka kurang dalam negeri, kan mereka nyari dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Di Indonesia. Ya mungkin bagus juga sih sampai keluar, kita dapat devisa hasil ekspor. Kalau DHE-nya parkir di Indonesia. Kalau di dalam negeri. Kalau mereka bawa ke luar. Sementara kalau misalkan kayak gitu kan bisa ya udahlah buat dalam negeri dulu nih. Kalau dalam negeri udah bagus, udah demand udah tercukupi, barulah di ekspor gitu kan. Cuman memang demand dalam negeri juga udah mulai tinggi nih. Itu kan makanya dibutuhkan untuk sebuah sistem yang bisa mendata lah sebenarnya seberapa besar permintaan dalam negeri itu gitu. Yang selama ini kan nggak pernah ketahuannya dari beberapa lembaga resmi aja gitu. Dan itu pasti so much more than that. Iya, supposed to be. Mungkin nggak kurang dari setengah lah yang tercatat gitu. Oh iya. Iya, banyak banget itu. Ini soalnya Pak Erick Thohir bilang bahkan ada yang nyimpan di bawah bantal, di balik batu bata toilet. Iya, banyak. Orang di kita kan begitu kan, ketika dapat duit lebih sedikit, investasinya pasti emas. Benar. Harta Dapat karun warisan gitu. Pasti dia belinya emas. Bahkan ada yang mungkin di dalam peti mati. Mungkin ada juga. Ya, dibawa masuk makanya gitu. grave robber kan banyak juga. Iya benar. Makanya yang kuburan aja harus dijagain. Tapi kalau bisa mengkritisi gitu Mas untuk bisa menjadi bagian dari kritik konstruktif dari diluncurkannya Bank Emas ini, apa potensi-potensi yang menjadi kekhawatiran, ada nggak? Kalau kekhawatiran mah tentu ada-ada aja ya. Kan tergantung good governance-nya juga. Betul. Semua ini kan semua demi good governance kan. Ya, tapi yang pasti sih kita lihat dulu lah. Ini bakal bagaimana. Kemungkinan besar kan ini positif. Ini sesuatu yang baru dan yang nyambutnya juga banyak. Selain hari ini diluncurkan kan, ada Pegadaian sama nanti menyusul BSI yang sudah dapat izin. Nah itu katanya kata OJK tuh ada beberapa yang udah tertarik juga, udah daftar nih. Beberapa pengen ikut. Berarti itu menunjukkan potensinya bagus kan. Nah tinggal kita nanti lihat dari sisi regulasi dan dari sisi pelaksanaan supaya good governance nih kayak gimana gitu. Karena kan ini sesuatu yang gede tuh. 1.800 ton kalau memang bisa kekumpul semua dan bisa dimanfaatkan for the greater good kan bagus. Tapi ya tetap harus good governance lah. Jangan sampai pengumpulan ini akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum lah gitu untuk meleverage kepentingannya sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Cukup surprise sih mendengar tadi Mas Angga bilang bahwa sudah banyak dalam pipeline yang ngantri gitu. Karena modal inti minimumnya untuk bisa jadi bank emas ini lumayan gede, 14 triliun gitu. Kalau misalnya sampai banyak yang mendaftar gitu ya, artinya lapangan kerja akan semakin banyak terbuka nanti. Ini ada riset dari McKinsey. Gitu. Jadi McKinsey itu bilang kalau misalnya di Indonesia itu ada bullion bank, itu bisa meningkatkan gold value chain ke terhadap PDB. Itu naik sampai 245 triliun. Menarik. Kalau misalnya bisa kekumpul, dan itu bisa menciptakan lapangan kerja sampai 800.000 orang. Iya. Nah, tapi nggak disebutin sih di mana aja. Tapi mungkin yang kalau kita lihat kan mungkin nanti ada institusi baru nih, berarti bakal ada lapangan pekerjaan baru dong. Ada ahli emas lah atau apa, atau tukang auditnya emas atau apa, kan pasti dibutuhkan tuh. Sales-salesnya juga, gitu kan. Tim komunikasinya juga, buat dan lain-lain lah. Semua ini adalah tim branding, brandcomnya pasti ada gitu, segala macam gitu. Gimana masyarakat bisa memanfaatkan Bank Emas ini to the max? Jadi memang ada beberapa hal tadi ya yang gue sebutin. Sebentar, saya lupa lagi. Oke. Nah, jadi bisa buat jual beli emas juga. Jadi ntar nggak usah pusing nih. Misalkan gue pengen beli emas, takutnya emasnya palsu gitu, atau kan nggak terdaftar. Yang sempat kemarin rame-rame ilegal. Benar. Nah sekarang itu tempatnya udah ada. Gitu. Terus nanti ada deposito emas juga. Jadi kayak kita naruh emas dengan jangka waktu tertentu, nanti ada bunganya naik berapa.
Dapat bunganya mungkin jadi 0,0 sekian gram gitu naiknya. Iya. Bisa. Gitu Ya kan. tetap lumayan lah berputar jadinya. Daripada kita nilainya. cuma beli dan ditaruh di rumah. Iya. Ditaruh di bank itu kan naik tuh nilainya. Selain dari harga jual Harga emasnya yang Nah, tapi dengan disimpan fluktuatif di situ, ya. Terus jasa titip emas. Yes. Mungkin bukan cuma buat individu. Misal korporasi punya emas yang lumayan besar gitu. Ini rada-rada bahaya. Saya taruh di mana lah gitu. Selama ini ya udah jangan di luar negeri deh. Misalnya di luar negeri ada jasanya. Dalam negeri Di Indo aja. udah ada. Nah, di Indonesia udah ada. Tapi gua ada sekian ratus kilo misalnya. Iya. Udah bisa di sini. Oh ada kok kita storage-nya gitu ya. Iya, itu bisa. Ini Dimanfaatkan. amankan langsung oleh pegawai kita. Takut dong kalau cuma dipeluk gitu ya. Iya. Sama kalau misalnya Eza punya Harapan. punya Oh, partner harapan. mas-mas mau dititipin juga bisa. Beda mas-masnya itu, minta makan soalnya. Iya. Ini Banyak sih banyak. bagus banget ininya ya, apa namanya, inovasinya gitu ya. Walaupun kita sebenarnya sudah cukup ketinggalan ya Mas ya. Ketinggalan. Karena Bikin beberapa bank emas negara itu sudah melakukan itu. Dan yang lebih advance itu coba tebak. Singapura, Kira-kira. Malaysia. bukan? Malaysia Um, masuk, UK. Malaysia masuk, Singapura juga masuk. Singapura. Tapi yang lebih advance ternyata Turki. Oh. Turki Kenapa itu dibilang produknya advance? udah banyak banget. produk. Pembangkangnya. Produksi emas, ininya apa, pembiayaan emasnya. Jadi emasnya udah kekumpul, terus dia tuh udah inovasi banget lah. Jadi kayak ada apa, rekening emas udah pasti, giro emas, terus ada tabungan emas, kartu kredit dengan apa, bonus emas gitu. Pokoknya dia udah segala macam lah. Jadi jangan-jangan jokes-jokes yang kita lihat di timeline itu bayar orang pakai emas tuh gara-gara. Kan memang zaman dulu kan kalau ditarik ke belakang kan Iya pakai juga emas ya. kan. Iya benar-benar. Itu Makin kesini kan peninggalan. dulu kan orang malas bawa emas Iya. karena terlalu berat. Akhirnya ditaruh di bank, ditulislah ini ada secari kertas yang merepresentasikan si emas itu kan. Iya. Itu yang pada akhirnya jadi uang. Iya. Nah sekarang kita balik lagi sebenarnya ya. Iya. Sama aja lah. Jadi emas-emas itu juga taruh lagi. Ya lu bisa dalam bentuk sertifikat atau apa buat bawa kemana-mananya. Gitu. Setelah emas apalagi yang bisa dijadikan bank ya? Tanah udah, Kripto mungkin. bank kripto ya. Siapa Tapi nggak tahu ada lah. ininya, underlyingnya. Memang nggak ada susah. underlyingnya. Tapi kalau sebuah negara udah berani ngatur, Kayaknya kita masih jauh ya dari itu. ya kita masih jauh. Tapi Trump aja udah punya tim khusus Iya sih. yang kripto. Bahkan nama kabinet aja Doge. Diam-diam. OJK juga udah punya pengaturan Iya, kripto kan. Mm-mm. Siapa yang tahu? Bisa Iya. jadi mungkin resisten ini dari apa, kaum lama kayak kita. Bisa jadi anak-anak muda yang baru itu Udah anak-anak lebih alpha antusias gitu. ya. Kita Udah kan merasa lebih. masih harus ada underlying, nggak bisa gini. Mungkin nanti anak-anak muda ini nggak perlu underlying, yang penting apa, sesuatu yang baru gitu misalkan. Kan Iya, kita iya, nggak tahu iya, iya. ke depannya. Ada bank kripto nanti khusus ngatur ini blockchain, who knows juga gitu. Tapi baby steps lah ya, dengan adanya Bank Emas ini juga jadinya kita juga punya, terbuka lagi mata kita bahwa sebetulnya Potensi untuk Potensi. mengembangkan besar. komoditas aset-aset kita tuh banyak Betul. banget. Ya seperti yang kemarin di launching 2 hari lalu, Danancara itu juga kan sebenarnya itu potensi besar aset sekali. diputerin lagi kan. Iya. Sama ini juga aset diputerin lagi. Iya. Ya kita harapkan ya good governance yang dimaksud Nah. itu untuk bisa membuahkan hasil yang diinginkan itu benar-benar dilaksanakan gitu ya Mas ya. Jangan sampai ada fraud gitu. Termasuk juga ini tuh salah satu cara mengiklankan lah ya si Bank Emas ini adalah ini bagus loh untuk tabungan haji. Nah itu Ya. katanya itu apa tuh, Bisa-bisa Mas, yang aja. bisa Ujung-ujungnya elaborate? itu apa, jago-jagoannya tim marketingnya lah. Betul. Nanti akan membuat narasi seperti apa. Sama kayak kita ini ya, nabung deposito ini bisa buat tabungan haji, tabungan nikah. Nah, Ya iya, benar, bisa-bisa emas pun juga juga. demikian gitu Tergantung approach-nya lah. Yang pasti sih tim komunikasinya harus bisa membumikan ya. membumikan ini barang. Mm-mm. Biar orang-orang awam itu yakin bahwa oke, bank emas ini cocok buat saya. Karena kan di Indonesia ini kan paling banyak kelasnya menengah ke bawah. Mereka-mereka ini sebenarnya bisa jadi target karena mereka ini pasti punya emas. Betul. Walaupun cuma segram gitu. Itu yang nyimpen di bawah toilet itu kayak Iya. termasuk kayaknya. Walaupun misalkan ada orang menengah atau malah menengah bawah, biasa pasti punya nih mereka simpenan emas walaupun kecil gitu, kayak ini beli dari zaman kamu waktu masih kecil, nanti mau Iya, nikah iya, kita iya. jualin kan, kita sering tuh dengar cerita-cerita seperti itu. Nah mereka-mereka ini yang harus diyakinkan untuk
bisa memanfaatkan Iya. aset yang dipunyai sama Bank Emas. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nih keluarga kita yang nyimpan emas cukup lama dan Iya. mau dipakai buat modal usaha, itu nanti bisa di trade gitu ya Bisa. di bank emas ini untuk kita dapetin modal usaha itu Bisa, ya. bisa juga. Salah satunya gitu ya. Salah satunya Berarti gitu. sebetulnya juga dengan adanya Bank Emas ini si likuiditas emas tuh jadi lebih mudah lagi Iya, gitu ya. jadi lebih cepat perputarannya jadi lebih gede. Dari riset McKinsey aja itu katanya bisa nambah PDB. perputaran uang. Tadi kan di PDB itu ke PDB-nya 245 triliun. Tapi perputaran uangnya itu katanya bisa bertambah 156 triliun. Muter gitu. Jadi dari jual terus dibeli emasnya, disimpenin, itu duit muternya nambah. Itu lumayan. Ya terutama bikin jobs lagi sih. Pasti Iya. kan salesnya nanti Obviously ya. keluar. Tim Benar. komunikasinya ada, tim Iya. auditnya juga. Mungkin ada direksi baru, direksi manajer baru. Itu kan Ada pasti kantor banyak. baru untuk mereka Ya. sehingga nambah okupansi gedung-gedung. Nanti mungkin ada dosennya. Bisa Dosen Mas yang di Angga? keuangan kan. Ya bisa juga emang buat ngajarin bahwa Bank Emas gitu apa. Iya, Ini banyak sih. Benar. Mata kuliah Multiplier baru ya, Benar. multiplier efeknya. Atau Bank Emasnya mau promosi di Detik Sore bisa. Nah. Bisa banget. Kita bantu menyasar Kita kelas-kelas bantu. bawah. Betul. Jagonya Detik itu. Cus, Betul. ini masih kosong di sini. Betul. Nah, bisa di situ kita mau di layar belakang bisa, muncul bisa Ya, it's juga. time for you to shine. Ini gue juga tertarik nyoba sih, mau nyoba dulu. Iya. Punya Karena berapa kalau banyak nggak emas? nyoba, nggak ini. Kemarin tuh 5 kilo. kan. Wow, Masya Tolong Allah. Dirjen Pajak dicek udah masuk SPT belum? Enggak gue laporin. Karena nggak ada. Karena nggak ada. Emasnya lebih ke artifisial ya. Betul. Mau coba sih ya. biar ngerti lah. Iya, Kita iya. kalau iya. nggak coba Pasti, nggak paham pasti, nanti pasti, kan. pasti akan Kita kita coba coba. dulu. Tapi berarti ya semua senang lah dengan berita ini gitu ya. Bisa dibilang juga ini ngasih Yang lihat tadi emiten emas pada iya. Iya hijau Tapi semua. justru untuk ke emiten emas akan malah jadi makin naik terus dong. Iya, karena emasnya kan akan diburu Cari ya. harapannya. Orang ketika tahu manfaatnya, oh ternyata enak naruh di bank emas. Dia akan mulut ke mulut. Nanti, udah gue juga mau deh. Nah, nanti lebaran nih bentar lagi ngumpul. Gue simpan di bank emas. Oh, langsung ngumpulin keluarga, langsung pada ngumpul. Iya, Itu udah pasti produksi bisa naik sih. Bisa keserap lebih banyak pada benar, akhirnya. benar. Betul, setuju. Tapi Ini bicara mungkin bisa soal jadi apa ya? Angin segar di kala ya HSG turun mulu. kabur dulu reksadana aja. stuck juga gitu. Kalau kabur dulu aja gue gak mau komen. Tapi kan setidaknya ada alternatif lah. Lu mau naruh duit di mana Iya, gitu. iya, ini iya alternatif pembiayaan juga Pembiayaan dan termasuk. investasi lah. Kayaknya memang Betul. juga sudah dirancang juga. Ini peluncurannya hamin beberapa bulan puasa dan hamin sebulan Biar hari orang raya. pada ini ya. Mungkin. Gitu. Sekarang Keluar hari dah Rabu hadiahnya. lagi apa Rabu apa? Rabu Oh menggebu. kan Pak udah beda Prabowo ya? kemarin Udah bilang beda kan ya? alasan saya memilih tanggal segini untuk meluncurkan Danantara karena ada angka 8 di situ yang jadi angka Infinity. keberuntungan gitu. Hari apa waktu itu dan antara Senin ya? 2 Senin 17 Senin. Senin. Senin, which 24. 8-nya apa? Jam 8. 2 tambah 4 tambah 2 24 Februari kan. Oh, 8. Nah, 2025 tuh 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5 itu 9. Gak nyambung. Jadinya ya itulah pokoknya ada beritanya Detik Finance lah lebih lengkapnya. Tapi kan yang biasa ngitung-ngitung tanggal gitu presiden yang dulu. Oh pakai ini ya cocok-cocokan itu ya. ya siapa tahu ada bisikan-bisikan. Masih Terinspirasi. kompak mungkin. Iya. Mungkin masih kompak. Emang masih kompak kan? Masih kompak lah. Terinspirasi. Kapan katanya Mas kita mulai bisa menikmati fasilitas? Harusnya sih udah ya ini. Udah kalau nggak salah udah juga sih. Ntar gue cek deh. Oke. Kalau nggak salah udah. Jadi kayak soft launchingnya tuh udah. Mhm. Ini baru sekarang grand launchingnya. Gitu. Apa masih butuh aturan pelaksana dari OJK untuk bisa mengoperasionalkan ini? Enggak udah sih kan ketika itunya udah keluar harusnya sih udah. Tapi ntar gue cek deh. Takutnya gue salah juga. Oke. Oke, Siap. Oke. Kita- Kira-kira siapa yang paling cocok untuk menjadi BA Bank Mas? Aku? Raffi. Pakai sampel Raffi Tapi ya kalau ngelihat modal Butuh pasti ini ya. yang Ini. gede-gede lah. butuh orang-orang yang memang dikenal sama masyarakat luas. Institusi Iya. yang cukup besar lah. Inspiring. Bukan institusi yang middle. Paling institusi besar yang kuat. Hmm. Yang punya permodalan kuat. Ya. Alright then, Kita kita nantikan. bungkus Bank Emas hari ini It's a di good news. editorial review. Nantikan berita-berita selengkapnya
untuk Bang Amas ini baca di Detik Finance. Betul. Ya.